Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema hari ini adalah New Normal Life After Pandemic COVID-19. Suatu kehidupan yang kita akan menjalani, senang atau tidak. Saudara mengetahui semuanya. Baik di negara kami yang sudah melakukan PSBB atau singkatan dari pembatasan sosial berskala besar, maupun di luar negeri menggunakan istilah semi-lockdown atau bahkan lockdown. Itu membuat ekonomi semuanya hancur. PHK massal terjadi dan masalah ekonomi yang besar yang bisa menjurus ke masalah sosial. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang PSBB atau semi-lockdown atau lockdown membawa hasil yang luar biasa. Penularan COVID-19 bisa dihentikan atau dikurangi, tetapi masalah ekonomi yang tidak bisa dihentikan. Saudara, seberapa kuatnya negara itu, kita lihat pasti cepat atau lambat PSBB atau semi-lockdown atau lockdown pasti direlaksasi alias dikendorkan. Bila dikendorkan, maka penularan akan terjadi kembali dan ekonomi lebih pulih daripada biasa. Nah, keadaan ini yang kita sebut dengan New Normal Life. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya akan menceritakan apa yang kita akan alami sesudah pandemik COVID-19 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya awali dengan epidemiologi supaya saudara mengerti betapa mengerikannya COVID-19 ini. Nah, saudara lihat epidemiologi. Saudara lihat coronavirus pada tanggal 3 Juni sudah menelan hampir 6,5 juta jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mati mendekati 400.000, memberikan mortality rate kurang lebih 5,9%. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara lihat di Amerika sudah 1,9 juta dan yang meninggal sudah hampir 110.000, mendatangkan angka 5,73% mortality rate, cukup tinggi. Nah, saudara lihat, yang kedua disusul sekarang oleh Brasil, epicentrum daripada Amerika Latin. Mereka sudah mencapai 583.000 dengan kematian 32.000 dan mortality rate-nya masih lumayan sekitar 5%. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara kalau lihat dari statistik ini, saudara bisa lihat bagaimana mortality rate-nya. Nah, saudara, kita lihat Indonesia. Dikatakan cuma 28.000, kelihatannya kecil. Nanti saudara akan mengerti mengapa angka ini bisa terjadi. Saudara lihat yang meninggal 1.000 kurang lebih 700, memberikan mortality rate kurang lebih 6%, cukup fantastik bila ini real. Nanti saudara akan mengerti mengapa Indonesia demikian statistiknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita lihat bagaimana Alkitab berbunyinya. Saudara yang bawa Alkitab, saudara buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, saudara akan mengerti mengapa semua COVID-19 adalah ulah manusia semua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mulai dari ayat 26. Berfirmanlah Allah,
Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, itu manusia, berkuasa atas binatang-binatang. Kalau Anda baca ini binatang-binatang. Supaya kita berkuasa atas binatang, maka kita maunya serupa dengan gambaran Tuhan. Ayat 27 Anda lihat, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar Tuhan. Diciptakannya lah laki-laki dan perempuan, bukannya laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ternyata sekarang banyak yang di tengah atau yang kita sebut dengan LGBT. Singkatan dari L, lesbian, G, gay, homo, B, biseksual, laki perempuan jadi, T, transgender, artinya dengan binatang juga jadi. Bayangkan ini LGBT, saudara lihat sekarang. Ini LGBT tipikal, yaitu dengan rainbow atau pelangi. Benderanya, rumahnya juga. Ini yang terjadi, Anda lihat, parade mereka lakukan. Ini yang terjadi. Nah, saudara lihat, ini bahkan lesbian. Wanita dengan wanita. Saudara lihat, bahkan mereka, kalau saudara mengerikan, ada foto yang telanjang bulat. Si perempuan juga telanjang bulat, si laki juga telanjang bulat. Itu saya menyaksikan sendiri pada waktu saya ada di San Francisco. Jadi dengar baik-baik. Tuhan menciptakan manusia supaya kita serupa dengan gambaran Tuhan. Kedua, supaya kita laki-laki dan perempuan. Ternyata struktur ini diganggu oleh manusia, adanya LGBT. Makanya kita manusia sudah tidak berkuasa lagi atas binatang-binatang. Tadinya kita berkuasa atas binatang-binatang. Penyakit COVID itu adalah binatang ke manusia. Itu tidak harus terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara lihat penyakit dari binatang. Misalnya di Asia, dari babi, penyakit virusnya itu SARS. Di Eropa, di Arab, onta muda menyerang manusia dengan penyakit MERS. Nah, saudara kalau lihat ini, saudara lihat corona dari binatang menyerang manusia. Kenapa? Padahal Tuhan menciptakan manusia supaya serupa dengan gambaran Tuhan, supaya kita berkuasa atas binatang. Artinya kalau kita berkuasa, nggak mungkin COVID terjadi. Ulah siapa? Ulah manusia. Maka ini semua terjadi. Nah, saudara kalau lihat LGBT, saudara, Tuhan udah pasti marah. Lihat, harusnya diciptakan cuma laki-laki dan perempuan. Ternyata ada LGBT yang di tengah-tengah. Bahkan saudara kalau pergi Israel, saudara akan lihat WC-nya. Saudara lihat ini. Ini WC yang terjadi di Israel. Saudara lihat, ini laki. Ini perempuan bukan ya? Kok kencingnya berdiri? Nah, saudara bisa selanjutnya, saudara, yaitu all gender toilet. Mau laki, mau perempuan, mau yang di tengah-tengah, ya sama-sama toiletnya pakainya. Bayangkan bagaimana Tuhan tidak murka. Apa yang Tuhan mengharapkan kepada mereka? Saudara bisa lihat di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dia mengharapkan apa? Bertobat. Ini kalau saudara baca ini, dia mengharapkan manusia yang nomor 1 tidak serupa dengan gambaran Tuhan. Kedua, yang enggak laki, enggak perempuan. Supaya bertobat, berbalik dari jalan-jalan jahat. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya. Tuhan akan mengampuni, yes. Makanya saya bilang, COVID-19
baru akan selesai kalau ini terjadi. Murka Tuhan baru bisa sirna kalau ini terjadi. Sekarang, apakah saudara siap? Saudara yang LGBT, saudara yang tidak serupa dengan gambaran Tuhan, mau nggak saudara serupa dengan gambaran Tuhan? Mau nggak yang LGBT berbalik dari jalan jahat? Saudara yang kasih Tuhan Yesus, COVID-19 gampang Tuhan lakukan. Asal saudara mau bertobat. Nah, sekarang saudara lihat lokasi daripada Wuhan. Lokasi daripada Wuhan. Saudara tahu China dengan COVID-19-nya diawali dari kota Wuhan. Wuhan di mana sih? Antara dekat ini Anda lihat, ini Hong Kong, ini Shanghai, ini Beijing. Kurang lebih Anda ada bayangan kurang lebih Wuhan lokasinya di mana. Sekarang saya mau ceritakan dulu cara penularannya supaya Anda bisa ingat. Nah, cara penularannya, Anda lihat sekarang video yang akan ditayangkan bagaimana cara penularan. Ini tolong Anda camkan baik-baik. Karena yang saya lihat, fakta kenyataannya, banyak orang yang tidak mengerti betapa menularnya COVID-19. Silakan.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara sudah nonton dengan contact disease. Artinya saudara cuma kontak saja. Seperti tadi film yang tadi tunjukkan. Anda cuma kontak saja dengan ranjang si pasien. Anda COVID-19, Anda sudah menularkan ranjang itu. Ranjang itu kemudian ada keluarga yang datang, maka keluarganya akan ditularkan. Itu sebabnya COVID-19 itu sangat menularkan compare to TBC. Padahal TBC per tahun yang meninggal jauh lebih banyak daripada COVID-19. Tetapi kenapa TBC tidak ada yang cerita? Kenapa COVID-19 banyak cerita? Karena menularnya tuh luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, cara penularan, saya lihat slide selanjutnya. Anda lihat, pada waktu Anda bangkis atau batuk, maka cairan, saudara jangan pikir, ini cairan akan keluar. Makanya kenapa saudara diminta pakai yaitu masker. Nah, saudara lihat, ini droplet ini, cairan air ini, kalau menyentuh ini, maka ini tertular. Orang yang memegang liftnya ini akan kena. Nah, saudara lihat, saudara ada di mall, cuma hand grillnya aja, saudara akan kena. Kalau dia itu batuk, ini putihnya ini, dropletnya jatuh ke sini. Demikian juga Anda kirim barang, terima barang, kalau barang itu dari tangan yang mengandung COVID-19, Anda sudah kena. Begitu hebat cara penularannya. Mikrofon, Anda juga menular. Kalau mikrofon sebelumnya dipakai orang yang COVID-19, Anda pakai, Anda kena. Dan koran, bahkan sepatu. Nah, saudara sudah saya review, jadi tolong cara penularannya Anda harus mengerti. Makanya kalau kerumunan orang itu pasti udah nggak boleh. Nanti saya akan ceritakan ke arah sana. Sekarang cara pengobatannya. Di dunia masih diakui nomor 1 pakai antibiotik. Kedua, hidroksikloroquine dulu anti malaria dipakai. Sekarang ternyata ini sudah disuspend oleh WHO. Baru 2 minggu yang lalu disuspended. Tidak diakui lagi bahwa ini salah. Indonesia kita masih lakukan ini semua loh. Nah, saudara lihat, yang beredar banyak obat flu. Saudara kalau yang lulusan Jepang, saudara pakai obat Avigan. Yang sekarang disuspended lagi. Tidak diakui. Nah, saudara, kalau saudara di Amerika, karena ini produk Amerika, maka Donald Trump juga promosikan supaya Anda pakai remdesivir. Nah, kalau Anda dari Eropa disuruhnya pakai Tamiflu, karena ini bikinan Eropa, Swiss punya bikinan. Nah, saudara, bahayanya daripada COVID-19 yaitu kalau menyerang paru-paru, terjadilah acute respiratory distress syndrome. Artinya terjadi kegagalan di pernapasan yang mengakibatkan oksigen di dalam darah turun 90%. Kalau oksigen turun di bawah 90%, maka otak juga akan damage, akan rusak. Lalu kesadaran turun dan bisa mengarah ke lumpuh. Makanya dipakailah ventilator, alat pernapasan. Dan teori baru mengatakan bahwa ini salah. Bagaimana dengan pengobatan selanjutnya yang terjadi di Eropa? Anda sekarang di Eropa, Italia, Jerman maupun China, mereka lakukan pengobatan yaitu nomor 1 dikasih pengencer. Buat reaknya supaya diencerkan dulu. Kedua, kalau begitu banyak mereka sudah sedot, masih begitu banyak, maka mereka lakukan peneropongan
ke dalam paru-paru untuk menyedot slemnya supaya orang itu hidup kembali. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di Italia setelah ini dijalankan, ternyata angka kematiannya turun drastis sekali. Nah, saudara mau makan vitamin C bisa. Nah, saudara, pengobatan di Italia, nomor 1 antibiotik tetap dikasih. Nah, nomor kedua, mereka kasih antiflogistik atau anti peradangan, yaitu golongan aspirin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, slide selanjutnya. Saudara lalu dikasih pengencer darah dan riak harus selalu disedot. Dikasih pengencer riak dan riak disedot. Dan dikasih obat pengencer darah. Ya. Nah, saudara, lalu tergantung semua daya tahan tubuh. Makanya orang yang berusia lanjut, daya tahan tubuhnya lebih berkurang. Maka dia perlu makan vitamin C, D, sama E. Dengan dosis-dosisnya yang saya sudah tertera ini, tujuannya yaitu supaya daya tahan tubuh imunologinya bertambah kuat kembali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi sekarang mulai yaitu dengan babak yang baru yaitu mengenai Wuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, virus corona, satu yang kita tahu, sangat-sangat menular. Melalui kontak, dia menular. Saudara, hanya 20%, 80% penyakit COVID-19 atau coronavirus infection itu berjalannya seperti flu biasa. Sedikit meriang, sedikit batuk, sedikit tenggorokannya kering. Sehingga penyakit ini dianggap flu biasa. Lain halnya kalau meriang panas lalu menggigil, lah kita tahu, kita mikir malaria. Lain halnya juga kalau misalnya meriang lalu banyak petechian. Petechian artinya ini merah-merah begini karena trombositnya rendah. Langsung kita bisa mikir bahwa ini demam berdarah. Balik lagi, kalau virus corona itu tidak terpikir biasanya. Itu bahayanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, coronavirus itu gejala seperti flu. Akhirnya jemaat itu hang out. Ini kalau bisa sedikit terpisah. Ya. Saudara, mereka karena flu biasa, mereka masih pergi pesta. Mereka masih pergi ke sinema, bioskop. Mereka masih pergi ke coffee shop, janji sama Anda. Pokoknya mereka masih keluyuran. Ini yang terjadi di Indonesia, pada keluyuran. Nah, saudara, kalau keluyuran paling bahaya menularkan orang lain. Nah, yang kasihan orang tua yang daya tahan tubuhnya lemah. Dia tahu-tahu kena, lalu mati. Lalu mati harusnya diperiksa. Matinya kenapa? Jangan Anda mencap, oh serangan jantung. Itu yang terjadi di kita. Dimain dicap serangan jantung apa-apa. Atau pneumonia. Padahal kalau di negara yang benar harusnya dicek. Ternyata barang dicek, si orang tua ini COVID-19-nya positif. Lalu sesuai peraturan, maka contact person-nya, orang-orang yang sekelilingnya harus diperiksa. Barulah ketahuan karena diperiksa. Karena Anda diperiksa, maka baru ketahuan. Kalau tidak diperiksa, Anda tidak ketahuan. Anda itu adalah yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Padahal Anda menularkan penyakit itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi supaya mendeteksi, saudara mungkin kelihatan sehat, tapi saudara menularkan penyakit.
dibutuhkan pemeriksaan. Pemeriksaan pakai uang? Pakai uang. Nggak murah. Rapid test, kurang lebih modalnya seperempat juta. Anda sanggup bayar? Itu problemnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini gara-gara orang satu karena mati, maka yang muda-muda semuanya diperiksa semua, yang sekeliling sama orang tua ini. Diperiksa baru ketahuan. Jadi artinya TG itu orang tanpa gejala baru bisa ketahuan kalau diperiksa. Kalau tidak diperiksa, gak bakalan ketahuan. Karena si orang tua itu tadi mati, maka tahu-tahu orang satu sudah menularkan ke 10 orang. Itu yang terjadi di Korea, yaitu di Daegu. Seorang COVID-19, dia pergi ke gereja, dia menularkan, dikatakan 5.200 orang yang dia menularkan. Nah, saudara, saya akan cerita kenapa di gereja itu bahaya, tempat kerumunan itu bahaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Amerika, Anda tahu sekarang tercatat hampir 2 juta orang yang kena COVID-19. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang Amerika gitu banyak yang kena? Apakah mereka kursi, kurang higienis? No. Apa mereka sekolahnya bodoh jadi nggak tahu? No. Kenapa mereka begitu banyak? Karena mereka ada fasilitas untuk diperiksa. Kita di Indonesia 270 juta. Berapa banyak yang diperiksa? Ada 150.000. Bayangkan, mungkin kalau kita punya fasilitas 1 juta orang yang diperiksa, mungkin 1 juta positif. Jadi statistik itu tidak mengatakan. Kebetulan Amerika, karena ekonominya kuat, periksa semuanya gratis. Di Indonesia cuma beberapa tempat yang gratis. Yang lainnya di swasta mesti bayar. Punyakah Anda uang? Yang setahu saya, di rumah sakit tempat saya kerja, di-charge satu pemeriksaan 500.000. Modalnya seperti saya katakan, yaitu 250.000. Kalau Anda tidak diperiksa, Anda mana tahu kalau Anda menularkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nomor 1 itu Amerika yang terbanyak. Yang kedua kita lihat Jepang, Korea, Singapura ekonominya kuat. Makanya mereka banyak yang diperiksa dan banyak yang terdeteksi. Kita karena sedikit yang diperiksa, sedikit juga yang terdeteksi. Jadi seolah-olah statistiknya bagus. Pertanyaannya sekarang, kapan wabah ini akan berakhir? Kapan wabah ini akan berakhir? Saya akan jawab, saya tidak tahu. Tuhan yang tahu. Sekali lagi, kembali kepada firman Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk serupa dengan gambarannya. Dan diciptakannya laki-laki dan perempuan. Selama yang tidak serupa dengan gambaran Tuhan, dan yang di tengah-tengah, nggak laki, nggak perempuan, nggak bertobat, maka Tuhan murkanya tidak akan sirna. Artinya kematian akan berkelanjutan terus. Saudara tidak bisa menyalahkan Tuhan, karena Tuhan sudah bikin rule permainannya begitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang nomor 1, kapan wabah ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Yang kedua, yang saya tahu, wabah ini baru berakhir kalau vaksin diketemukan.
Pertanyaannya, kapan vaksin itu akan diketemukan? Saya kembalikan nanti cerita mengenai vaksin. Saudara mau tidak mau PSBB, sooner or later, cepat atau lambat, akan dicabut. Lockdown mau nggak mau akan dicabut. Semi lockdown sama juga mau nggak mau akan dicabut. Karena terus-terusan ekonomi nggak bakalan kuat. Makanya harus dicabut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita masuk ke dalam era selanjutnya ke depan. Kita mau nggak mau PSBB, lockdown, semi lockdown, kalau sudah dicabut, gimana hidup kita? Inilah yang saya akan beritakan. Nomor satu, saudara senang atau tidak, saudara harus cuci tangan dengan sabun. Yang saya lihat, Anda sering cuci tangan nggak pakai sabun. Kenapa sabun itu penting? Karena sabun itu menghancurkan permukaan daripada membran daripada virus. Sehingga virus itu hancur, baru mati. Kalau Anda pakai air, virus itu nggak mati. Jadi, tolong Anda perhatikan baik-baik itu. Jadi, jangan cuci tangan aja gitu. Tapi Anda harus cuci tangan dengan sabun. Karena sabunlah yang mematikan membrannya itu, yang merusak membrannya itu sehingga virusnya mati. Atau kalau saudara tidak ada air, saudara pakai hand sanitizer. Pakai cairan, Anda taruh 20 detik di tangan supaya semuanya kumannya mati. Jadi new normal life yaitu ini. Anda tiap hari mesti begini, mau nggak mau. Yang kedua, Anda harus pakai masker. Anda harus pakai masker, ini N95. Itu masker ini. Anda lihat di jalanan berapa banyak orang yang nggak pakai standar. Ini yang diselidiki, yang benar-benar bagus cuma ini. Mahal. Makanya orang kompromi pakai masker yang kain segala. Saya nggak tahu berapa hebatnya dia bisa menahan coronavirus. Jujur saya nggak tahu. Ketiga, mau nggak mau, you mesti physical distancing. Berjaga jarak. Dan ini jaraknya terlalu dekat kalau menurut saya. Harusnya 1-2 meter. Dengar baik-baik. Di gereja, di tempat kerumunan. Apalagi kalau banyak orang yang giginya ompong di tengahnya. Air ludahnya, air liurnya akan keluar, dropletnya akan keluar lebih jauh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jarak droplet, ada penelitian menunjukkan di Jepang, bahwa kalau kita bicaranya perlahan, maka air yang keluar dari mulut, paling cuma 1 meter, langsung dia jatuh. Kalau Anda bicaranya keras, seperti saya, 2 meter. Kalau Anda di gereja atau di mana Anda nyanyi, maka itu lebih jauh lagi, 3 meter. Penyelidikan menunjukkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini saudara harus di new normal life, saudara harus hidup dengan ini. Pertama, Anda mesti cuci tangan tiap hari, tiap jam mungkin. Dengan sabun, minimal 20 detik. Kedua, Anda harus pakai masker. Masker yang tepat adalah N95. Ketiga, physical distancing. Dan yang keempat, ini menyangkut gereja. Rohani Anda akan turun. Gimana rohani Anda akan turun? Coba slide selanjutnya. Saudara lihat,
melalui COVID-19, transportasi, restoran, hotel, travel agent, dia akan tutup. Dampaknya apa? Bangkrut. Dampaknya apa? PHK karyawannya terpaksa. Kalau PHK hidupnya di Jakarta mahal. Akhirnya pada mudik, walaupun peraturan tidak boleh mudik, mereka langgar. Supaya mereka bisa hidup ke daerah mudik. Artinya, Anda bawa penyakit ini ke daerah. Makanya tidak heran. Waktu mau lebaran, Jakarta kelihatannya rendah. Cuma 40-50 yang mati. Jawa Timurnya mendadakan naik sampai 400-500 yang mati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini bahayanya mudik. Tapi yang mau dikatakan apa? Yaitu karena dampak dari ini. Dan kalau mudik, penularan ke daerah satu. Sekarang mereka dari daerah ke Jakarta, maka Jakarta tinggi lagi. Nah, saudara, mereka kan nggak punya uang. Gimana mau persembahan? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini menjadi problema besar daripada gereja. Pertama, persembahannya kurang. Yang diterima cuma 15% yang kita terima. Kurang lebih. Sedih. Lalu expenses, sewa gedung, full timer, semua kita mesti keluarkan. Artinya, berapa lama gereja bisa bertahan dengan defisit ini? Selain itu, kita mau melakukan semua yang di firman, Matius 25 ayat 35-36, yaitu dengan jalan bagaimana kita memperhatikan mereka yang kekurangan. Karena tidak ada ibadah, singer-singer nganggur. Musician semuanya menganggur. Kita mesti berikan bantuan. Ada yang kos aja nggak cukup. Nggak bisa bayar kosnya. Kita mesti bantu. Anda bisa bayangkan gereja bagaimana rontoknya ekonominya gereja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, makanya otomatis jemaat itu rohaninya makin turun. Saya mengucap syukur di CK7, walaupun keadaan demikian, masih melakukan doa fajar dari Senin sampai dengan Sabtu. Jam 4.45 pagi. Saudara bisa menghubungi YouTube. Saudara bisa menjadi subscriber di situ. Saudara setiap kali ada informasi mengenai CK7 diberikan, saudara. Jadi kita berusaha supaya rohani Anda tetap menyala-nyala. Karena kita tahu dampak dari COVID-19. Senang atau tidak, Anda mesti hadapi ini semua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini berapa lama? Jawabannya kelima. Ini baru terjadi kalau vaksin diketemukan. Slide selanjutnya. Vaksin ini Anda baru bisa ketemu. Nggak gampang, saudara. Vaksin ini perlu mesti efektif. Anda tahu nggak vaksin itu apa? Vaksin itu adalah kuman yang dilemahkan sekali. Sehingga waktu masuk dia nggak bikin Anda kena. Makanya kalau mau vaksinasi, jangan lagi sakit. Anda vaksin atau lagi meriang. Daya tahan tubuh kamu rendah. Kuman yang dilemahkan ini juga menjadi kuman yang masuk. Bukan merangsang antibodi yang terjadi, tetapi menimbulkan penyakit. Makanya vaksin, saya pribadi menduga masih lama diketemukan. Saudara lihat Israel, Italia, Swiss, Amerika mengaku menemukan itu semua publisitas. Ya, semua supaya terkenal. Menggunakan waktu. Untung aja CK7 tidak bilang
dia udah ketemukan vaksin. Nah, saudara yang vaksin itu harus aman. Dapat vaksin betul-betul Anda terhindar. Dan ketiga, harus murah. Anda pernah bayangkan nggak? Kalau vaksin itu katakan sudah diketemukan, harganya 2 juta. Anda bisa bayangkan dari 275 juta penduduk, apakah ada 10% yang kuat bayar 2 juta untuk vaksin? Ingat loh, vaksin biasanya 3 kali. Berarti 3 kali 2 juta, 6 juta. Anda lihat berapa polusi, berapa persen yang sanggup membayar itu. Saudara, ini dugaan saya. Vaksin baru akan diketemukan 2 tahun lagi. Mudah-mudahan. Dan pabrik membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk produksi. Sehingga kurang lebih 4-5 tahun kita akan menghadapi masalah new normal life. Jadi 4-5 tahun ke depan Anda mesti Anda mesti cuci tangan rajin, Anda mesti pakai masker kalau keluar, syukur-syukur kalau Anda punya uang beli N95. Lalu kalau kemana-mana nggak bisa kerumunan. Di gereja, Anda bisa bayangkan 300 meter. Kanan, kiri, ke belakang, 300 meter. Satu gereja berarti paling cuma berapa puluh orang. Can you afford it? Bisakah gereja melakukan itu? Itu is a big question. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, makanya tidak ada jalan lain. Hanya satu oknum yang bisa bikin ini beres, yaitu cuma Tuhan. Tuhan baru bisa bikin ini beres kalau firman-Nya digenapi, yaitu bertobatlah mereka yang tidak serupa dengan Tuhan. Bertobatlah mereka yang tidak laki-laki dan tidak perempuan. Apa yang saya katakan kedengarannya keras, tetapi itulah Bible. Itulah yang tercatat di Alkitab. Senang atau tidak. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, itulah kehidupan yang akan datang 4-5 tahun ke depan. Saat PSBB sudah dilonggarkan, maka saudara mau nggak mau harus hidup demikian. 1, sering cuci tangan dengan sabun. 1, Anda kemana-mana harus pakai masker. Ketiga, Anda mesti menghindarkan dari kerumunan dengan ingat 1-2 meter minimal. Kalau di gereja alangkah baiknya kalau 3 meter. Apalagi kalau gereja itu dipenuhi oleh orang-orang yang ompong, giginya yang di tengah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, virus corona, saudara senang atau tidak, tidak akan hilang sendirinya, nggak akan hilang. Virus corona akan tetap menyebar dan menularkan orang lain sampai vaksin diketemukan. Dan vaksin jujur tidak mudah ditemukan. Tetapi kita percaya Tuhan kita adalah segala-galanya. Dia bisa mengatasi semuanya. Oleh sebab itu, marilah kita berkata, aku berserah hanya kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya yang bisa memampukan ini selesai.